Yesus. Kita bersyukur pada malam hari ini pertemuan perdana di tahun 2026. Saya mengucapkan juga selamat tahun baru, walaupun sudah terlambat ya. Bu Kristi, gimana? Apakah suara saya cukup jelas? Aman, Pak, aman. Tuhan. Ya. Kalau gambar saya pasti agak kabur karena ini memang laptop lama, jadi kameranya itu kurang tajam ya. Tapi nggak Nggak apa-apa. apa-apa, Pak. Masih kelihatan ganteng kok, Pak. Terima kasih Bu. Baik, eh, ini saya perlu banyak mengenal ini. Ada Ibu Kartika, Ibu Tika, Ibu Kristi, Ibu eh, Rina, Ibu Magdalena. Selamat malam semuanya. Baik, mari kita langsung saja kepada pengantar atau pendahuluan dari pengakuan iman rasuli yang nantinya kita akan pelajari butir demi butir. Kalau tidak salah ada 12 butir. Tetapi kita tidak bisa menjanjikan bahwa satu butir itu bisa selesai satu kali pertemuan. Karena sebenarnya masing-masing butir itu mempunyai kedalaman ya, kedalaman pemahaman tentang iman Kristen gitu ya. Saya bisa langsung share ya Bu ya. Saya coba ya. Sudah kelihatan? Belum? Oke, baik. Sudah, Pak. Ada ya. Oke. Ini masih dalam bentuk Word. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya baru saya bikin PPT-nya ya. Tapi ini bisa terbaca ya. Bisa, bisa, Pak. Oke, baik. Nah, jika dikaji dari sejarah iman Kristen, pengakuan iman rasuli penting bukan sekadar sebagai teks liturgis, melainkan sebagai penjaga, pengikat, dan penafsir iman gereja sejak masa paling awal. Maksudnya masa paling awal gereja ya. Nah, berikut penjelasannya secara historis teologis gitu ya. Bahkan kalau kita mau menelusuri sebelumnya, sebenarnya pengakuan iman itu didasarkan pada Sema Israel, yaitu Ulangan pasal 6. Allah itu esa, ya toh. Dan karena itu, barang siapa menyembah Allah, dia harus mengenal Allah itu, bahwa Allah itu adalah esa. Itu namanya Sema Israel itu, khususnya di Ulangan pasal 6. Kalau nggak salah ada ayat 4 dan ayat 5. Lalu kemudian di dalam perjanjian baru, pengakuan iman itu pertama-tama diucapkan oleh Petrus pada waktu Yesus bertanya, menurut orang lain aku ini, tapi menurut kamu siapa aku? Lalu di dalam uh, Matius 15 ayat 16 dikatakan, engkaulah Mesias, anak Allah. Ya. Nah, jadi itu merupakan dasar dari pengakuan iman. Jadi pengakuan iman ini kemudian berkembang di dalam sejarah gerejawi dari sejak gereja mula-mula. Lahir dari konteks gereja perdana, bukan ruang akademik. Nah, jadi lahirnya pengakuan iman rasuli ini bukan sekolah teologi ya, tetapi di di dalam konteks gereja perdana, gereja mula-mula. Pengakuan iman rasuli tidak ditulis oleh para rasul secara langsung, tetapi bertumbuh dari tradisi iman para rasul. Kita bisa menyebut dengan istilah Latinnya itu regula fide atau aturan iman. Muncul sekitar abad kedua. Jadi abad kedua kira-kira tahun 200-an ya. Abad kedua tahun 200 atau tahun 100 sekian gitu sampai tahun 200. Kemudian dipakai dalam katekise dan baptisan. Katekis itu katekisasi ya. Jadi pengakuan iman rasuli itu menjadi materi katekisasi. Gitu.
bentuk awalnya adalah pengakuan iman lisan, apa yang engkau percayai. Nah, dan kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 sebagai permulaan gereja, ya, kita tahu bahwa para murid itu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Dan ini maksudnya adalah pengakuan iman rasuli yang diurai dalam bentuk pengajaran. Gitu ya. Jadi secara historis ini menunjukkan bahwa iman Kristen sejak awal diakui sebelum ditulis. Jadi sebelum tertulis menjadi panduan baku, pengakuan iman rasul itu sudah diakui, alias diucapkan, alias menjadi kredo atau semacam apa ikrar begitu ya. Ya, dihidupi sebelum dirumuskan, diwariskan melalui komunitas. Jadi sebagai komunitas Kristen, maka kita harus mempunyai pengakuan iman. Nah, satu hal yang menarik ya, pada waktu saya melayani di sebuah gereja besar, dan gereja besar ini bukan kebetulan, ini bukan termasuk mendiskreditkan gereja, tapi memang beraliran karismatik, sehingga seringkali pada waktu membaptiskan itu tanpa didahului dengan katekisasi. Lalu salah satu orang itu ada yang bertobat dari Muslim menjadi Kristen. Lalu ketemu saya ketika saya membentuk kelompok sel. Lalu dia menceritakan bagaimana dia dibaptis, bagaimana dia mulai percaya. Waktu itu pada waktu bertemu dengan seorang guru yang dianggap dia adalah panutan di gereja itu, dan dia juga yang membaptiskan dia. Dia bertanya gini, pertanyaannya sangat sederhana ini karena orang non Kristen ya. Dia tanya gini, Pak, kalau ada orang non Islam masuk Islam itu membaca kalimat syahadat, itu baru sah disebut sebagai orang Islam. Membaca 2 kalimat syahadat. Terus dia balik tanya, kalau ada orang non Kristen menjadi Kristen itu syahadatnya apa ya Pak? Itu ditanya kepada gurunya. Lalu gurunya menjawab mungkin agak sembarangan gitu ya. Jawabannya begini, udahlah nggak usah tanya-tanya seperti itu. Belajar aja Alkitab, baca Alkitab, nanti lama-lama ngerti sendiri. Gitu jawabannya. Nah, dia merasa tidak puas dengan jawaban itu. Lalu ketika ketemu saya, dia bertanya. Lalu saya mengatakan, justru kalimat syahadat itu adalah tiruan. Dia yang meniru Kristen. Kristen sudah punya lebih dahulu yang namanya ikrar, yang namanya pengakuan iman. Begitu ya Pak ya? Iya, saya jelaskan bahwa orang-orang Kristen di abad permulaan atau awal gereja, orang Kristen itu semua diarahkan untuk menjadi anggota gereja. Dan untuk menjadi anggota gereja mereka harus dibaptis. Dan sebelum dibaptis mereka dikatekisasi. Nah, di dalam katekisasi itu mereka diajarin doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran pokok. Contohnya seperti tentang Yesus Kristus, tentang keselamatan, tentang Allah Tritunggal, dan seterusnya. Dan semua yang diajarkan itu sebenarnya ada rangkumannya. Dan rangkumannya itu ada di pengakuan iman rasuli, saya bilang. Jadi ketika orang Kristen mengucapkan pengakuan iman rasuli itu namanya syahadat. Kalau nggak percaya coba tanya deh anggota gereja GKJ ya begitu. Anggota GKJ. GKJ itu kalau menyebutkan pengakuan iman rasuli itu mari kita mengucapkan syahadat begitu. Monggo kita mau syahadat gitu ya kan. Jadi syahadat itu sebenarnya miliknya Kristen, tapi kemudian ditiru oleh Islam yang lahir di abad ke-7. Jadi saya bilang bukan Kristen meniru Islam, tapi Islam yang meniru Kristen. Nah, gitu saya bilang. Akhirnya dia mulai bertanya-tanya lebih dalam lagi mengenai pengakuan iman rasuli. Lalu saya minta dia untuk menghafal, ya, menghafalkan pengakuan iman rasuli. Nah, demikian juga nanti kita pada pertemuan berikut, mungkin setiap kali kita belajar, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti di nyanyian tadi ya.
Tadi waktu kita nyanyi kita ada pengakuan iman rasuli ya. Dan saya berharap semua sudah hafal nanti pada waktu kita bertemu di pertemuan berikut. Nah, coba kita perhatikan betapa pentingnya pengakuan iman rasuli itu. Pertama, lahir dari konteks gereja perdana, bukan ruang akademik, artinya bukan di sekolah teologi, karena sekolah teologi belum ada di zaman gereja mula-mula. Lalu yang kedua, menjaga iman apostolik dari penyimpangan ajaran. Nah, ini fungsi atau pentingnya pengakuan iman rasuli. Gereja perdana menghadapi banyak ajaran yang menyimpang, misalnya gnostikisme atau Yesus hanya roh, bukan sungguh manusia. Itu gnostik itu ya. Itu adalah paham Yunani yang menyimpangkan pengajaran Alkitab. Kemudian doketisme, salib hanya nampak semu, hanya tampak semu saja. Dan kemudian di abad belasan itu ditiru ya oleh penulis Injil Barnabas itu. Lalu Marcionisme, menolak Allah perjanjian lama. Jadi ini konyol-konyol ya, pada zaman gereja awal itu atau gereja mula-mula itu sudah ada penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Tapi belum ada perpecahan gereja. Perpecahan gereja itu baru muncul di tahun 451. Tetapi sebelumnya gereja awal itu menghadapi para penyesat atau orang-orang yang menyimpangkan pengajaran Kristen kepada pengajaran menurut paham mereka masing-masing. Dan itu disebut sebagai bidat atau sebagai penyesat-penyesat begitu ya. Lalu pengakuan iman rasuli berfungsi sebagai garis batas iman yang benar. Contoh historis lahir dari anak darah Maria melawan Gnostik. Ya, ini clear bahwa Yesus itu memang dilahirkan dari seorang darah, ya, seorang perawan, sesuai dengan nubuatan Yesaya 700 sebelum kejadian. Kemudian menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Memang pada waktu Yesus lahir ada di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Artinya Israel itu berada di dalam kekuasaan Romawi atau di penjajahan Romawi. Menegaskan Yesus historis. Lalu kebangkitan tubuh melawan spiritualitas atau spiritualisasi keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan hanya rohnya saja yang diselamatkan, tetapi juga tubuhnya. Makanya nanti pada waktu kita masuk surga itu ya seperti Yesus mengenakan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa yang diselamatkan cuma rohnya saja, itu pasti bukan ajaran Alkitab ya. Nah, kita mengatakan bahwa roh, jiwa, tubuh kita ini terpelihara sempurna. Artinya seluruh unsur dalam hidup manusia itu diselamatkan penuh gitu ya oleh Tuhan Yesus gitu. Jadi secara sejarah credo ini adalah alat perlindungan iman gereja, bukan sekadar rumusan doktrin gitu. Ada 6 ya ini ya. Yang ketiga, apa fungsinya, apa pentingnya? Alat katekise bagi orang percaya baru. Dalam sejarah gereja awal, pengakuan iman rasuli adalah kerangka pengakuan atau pengajaran iman Kristen. Pengakuan iman rasuli adalah kerangka pengajaran iman Kristen. Digunakan untuk mempersiapkan katekumen menjelang baptisan. Katekumen itu adalah orang-orang yang akan dibaptis itu maksudnya ya. Orang-orang yang dikatekisasi. Nah, kebetulan saya selama seminggu itu belajar tentang teologi Agustinus dari Hippo. Dan ternyata di abad 4, ya, antara abad 3 abad 4 itu ada seorang teolog besar yang bernama Agustinus, dan itu gereja belum pecah ya, belum pecah, gereja barat gereja timur belum pecah ya, artinya Katolik belum ada, itu Kristen. Jadi Agustinus itu seorang teolog besar yang sering kita kaji ya, menegaskan credo bukan untuk dihafal saja tetapi untuk dihidupi. Ini luar biasa kalau kita lihat sejarah dari kekristenan itu ya. Ada satu teolog besar bernama Agustinus, bahkan dia itu sering disebut sebagai teolog besar setelah Paulus ya. Paulus teolog besar, tetapi Agustinus ini tidak kalah ya. Ya, dia disebut bapak gereja dan dia sebagai seorang biarawan dan sebagai seorang apa itu oskop ya.
Kemudian ia melihat kredo sebagai ringkasan historia salutis, atau sejarah keselamatan. Ya. Narasi kasih Allah dari penciptaan hingga kebangkitan. Secara historis, gereja tidak mengajar iman lewat spekulasi, tetapi lewat cerita keselamatan yang diakui bersama. Jadi keselamatan itu sebuah kisah panjang yang dikerjakan oleh Allah. Bahkan sejak kejatuhan manusia dalam dosa dalam kitab Kejadian itu sudah dinubuatkan tentang kisah keselamatan. Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, dan ularnya itu akan memagut atau meremukkan tumit dari keturunan perempuan. Dan keturunan perempuan itu menunjuk pada Yesus. Kisahnya begitu panjang ya, yang namanya kisah sejarah keselamatan. Begitu. Lalu fungsi yang keempat, pengakuan iman rasuli merekat ya, merupakan perekat kesatuan gereja lintas tempat dan zaman. Terus pada waktu mengucapkan pengakuan rasuli biasanya didahului dengan kalimat dengan bersama dengan seluruh umat di sepanjang zaman, gitu ya, atau di segala zaman. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Biasanya begitu. Nah, pada abad-abad awal gereja tersebar di berbagai wilayah. Roma, Antioquia, Alexandria. Alexandria itu Mesir ya. Terus kemudian Antioquia, Roma. Belum ada perjanjian baru yang resmi seperti sekarang. Jadi perjanjian baru belum selesai. Karena penulisan perjanjian baru itu baru selesai di sekitar tahun 95 Masehi. Gitu. Tapi pengakuan iman itu sudah ada sebelum ditulis dan dikukuhkan di dalam bentuk pengukuhan di sidang konsili, gitu ya. Pengakuan iman rasuli berfungsi sebagai bahasa iman bersama, tanda bahwa seseorang berada dalam persekutuan gereja universal atau gereja am. Gereja universal itu gereja am ya. Dari sisi sejarah, credo ini menjadi identitas kolektif Kristen sebelum struktur institusional gereja yang terbentuk secara kuat, gitu ya. Kemudian fungsi yang kelima, jembatan antara Alkitab dan kehidupan jemaat. Pengakuan iman rasuli bukan mengganti Alkitab, bukan ringkasan ayat demi ayat, tetapi secara historis ia berfungsi sebagai peta iman. Namanya peta itu ya seperti mappingnya iman, gitu ya, yang menolong jemaat membaca Alkitab secara benar. Gereja mula-mula percaya Alkitab ditafsirkan dalam terang iman gereja. Iman gereja dirumuskan dari kesaksian Alkitab. Ini penting secara sejarah karena tanpa kredo iman mudah tercerai-berai. Ya, iman mudah tercerai-berai atau alias gampang disesatkan, gitu ya, oleh tafsiran pribadi manusia yang bersifat subjektif. Nah, pengakuan iman itu menjaga itu. Lalu yang keenam, fungsinya adalah kesaksian iman, bukan hanya pernyataan intelektual. Kata credo berarti aku percaya, bukan aku mengerti sepenuhnya, tetapi aku percaya. Karena dalam Alkitab, ketika orang percaya maka mengerti. Jadi pengertian itu justru muncul dari kepercayaan. Bukan mengerti lalu percaya, tapi percaya lebih dulu, kemudian mengerti di dalam proses pembelajaran. Dalam sejarah, pengakuan iman sering diucapkan di tengah penganiayaan, menjadi bentuk kesetiaan publik kepada Kristus. Dan banyak orang yang menjadi martir, dan ketika mereka ditanya apakah mereka mau menyangkal Yesus atau didesak untuk menyangkal Yesus, mereka nggak mau. Bahkan mengucapkan pengakuan iman. Maka setelah historis, pengakuan iman rasuli adalah pernyataan loyalitas, pengakuan hidup mati, kesaksian iman komunitas. Nah, jadi kalau diringkas, maka kita ketemu pengakuan iman rasuli penting karena satu, berakar pada iman apostolik gereja perdana. Yang kedua, melindungi iman dari ajaran sesat. Yang ketiga, menjadi kerangka katekise
dan baptisan. Yang keempat, menjaga kesatuan gereja lintas zaman, menolong penafsiran Alkitab yang setia. Yang terakhir, menjadi kesaksian iman yang hidup. Ibu sekalian, kalau saya boleh bersaksi ya mengenai pengakuan iman ini betul-betul memimpin pemikiran saya. Saya itu pernah terpikir begitu keras ya, berkaitan dengan perpecahan gereja. Kok gereja itu sejak abad 19 itu kok perpecahannya itu masif sekali. Sehingga denominasi sudah nggak terhitung lagi. Sehingga saya sampai kepada titik ini kehendak Tuhan atau bukan. Lalu semacam ada pergumulan, jangan-jangan yang benar itu gereja Katolik. Saya bilang, karena gereja Katolik nggak ada perpecahan gitu. Ya, ada sekte-sekte, ada yang namanya bidat-bidat ada, tetapi secara organisasi itu menyatu luar biasa gereja Katolik itu, ya sampai hari ini. Bahkan sejak eh, abad keberapa itu yang abad ke-11, ya dari abad 4 sampai abad 11 sampai sekarang itu menyatu. Jangan-jangan itu yang benar. Lalu dalam pergumulan seperti itu saya masuk gereja yang tadinya saya berada di gereja beraliran Pentakosta karismatik, saya masuk reform, saya nyoba itu gereja reform. Gereja beraliran reform itu banyak sekali teman-teman. Contohnya kayak GKI, GPIB, HKBP itu ya, terus dan sebagainya lah, YRI dan sebagainya. Saya masuk sana, saya mendapat jawaban dari khotbah luar biasa. Khotbahnya itu bilang begini, pendetanya ini. Saya itu pernah kecewa, dia bilang gitu kesaksiannya. Saya kecewa sekali sampai saya memutuskan untuk tidak bergereja lagi. Itu selama beberapa tahun, dia bilang gitu. Kecewa dengan apa? Kecewa dengan perpecahan gereja. Gereja ini benar-benar mengecewakan saya. Gitu. Tetapi di dalam pergumulan, lalu saya mendapatkan jawaban, ternyata kita memang harus mengasihi semua orang percaya, orang beriman, dimanapun berada, apapun denominasinya. Ya. Harus mengasihi semua orang percaya, apapun denominasinya, apapun organisasi gerejanya. Gitu. Tetapi di saat yang sama, ya, kita harus mengoreksi kalau ada ajaran-ajaran yang sesat. Sehingga pengakuan iman rasuli itu menjadi jawaban, menjadi tolak ukur yang sebenarnya tolak ukur yang utama adalah Alkitab. Tetapi pengakuan iman rasuli itu menjadi tolak ukur untuk kita mengoreksi gereja itu masih berakar pada iman Kristen yang benar atau tidak. Itu melalui pengakuan iman rasuli. Dan saya sangat bersyukur sekali sejak itu kemudian saya merefleksikan bahwa pada waktu saya jadi guru SMA agama SMA selama 11 tahun, saya mengajarkan pengakuan iman rasuli kepada murid-murid saya dan ujian akhirnya itu mereka harus hafal, boleh berbagai bahasa, ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa uh, apapun boleh. Yang penting pengakuan iman rasuli mereka salah satu harus hafal. Dan itu puji Tuhan akhirnya menjadi tren sampai sekarang, termasuk guru pengganti setelah saya pun akhirnya menerapkan tradisi itu. Jadi anak SMA itu bisa dianggap lulus ketika mereka lulus ujian praktek juga, itu pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami, hafal mereka itu ya. Nah, jadi itu sedikit kesaksian Ibu. Saya sangat bersyukur pada malam hari ini boleh bertemu dengan ibu sekalian yang mau belajar dan membuka hati untuk menelusuri, mempelajari pengakuan iman rasul ini butir demi butir. Saya menyerahkan kepada Ibu Joli nanti untuk mengatur pertemuannya seperti apa. Ya, terima kasih. Sementara itu dulu, Tuhan Yesus memberkati. Kalau mau ada pertanyaan, ada respon, saya silakan. Oke, Bu-Ibu, itu tadi pengantar dari Pak Tim untuk kita nanti akan memasuki pembelajaran resminya ya, karena ada 12 butir dan itu panjang pasti, tapi perlu kita kupas satu persatu ya. Jadi betul kata Pak Tim tadi, kayaknya kalau
per satu butir. Kalau saya bilang malah per pasal-pasal gitu, kayak nggak mungkin satu pasal satu kali pertemuan. Tapi nanti biar diatur sama Pak Tim dan juga Ibu Joli nanti. Tapi sekarang mungkin ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, mungkin mungkin penasaran karena sebenarnya kalau kayak saya gitu, yang dari awal itu dari Pantai Kosta nggak kenal sama pengakuan iman rasuli. Saya dapat pengakuan iman rasuli itu biasanya di gereja GPIB di Protestan, kemudian di sekolah Katolik itu biasanya juga ada. Jadi apa namanya? Mungkin ibu-ibu yang apa sih yang ini, kalau masih ada yang kayak ganjel gitu, tanyain aja dulu Bu. Mumpung ada Pak Tim di sini loh, ada pakarnya ini di sini nih. Monggo, ada yang mau bertanya dulu? Ya, silakan. Saya Pak. Ya, Ibu, silakan. Ya, Kutika. halo Mbak. Halo. Ya, saya awalnya saya mau dari Muslim Pak. Ya. Saya 2011 saya mengenal Tuhan Yesus. Saya mengalami sendiri. Terus ya itu saya di waktu di Mawar Saron itu saya nggak paham itu Imam Rasuli. Tapi saya waktu pas di Jepara ini baru saya apa itu ke gereja itu baca baca itu juga itu. Saya baru kali itu saya paham, baca itu saya juga nggak paham sih Pak ya. Terus tadi Bapak bilang iman rasuli itu kayak kayak membaca kalau di Muslim syahadat itu ya Pak ya. Ya itu saya sedikit itu pernah saya tuh begini, saya mengalami itu saya itu mimpi gitu ya Pak. Terus saya di hati saya dia itu kayak ada orang suruh baca saya la ilaha illallah gitu, tiada Tuhan. Tapi saya jawabnya tuh Tuhan Yesus, saya langsung jawab gitu Pak. Terus saya habis gitu saya kebangun gitu, Tuhan Yesus gitu. Habis gitu di samping ada suami, ada apa non kok sampai ngomong Tuhan Yesus? Tadi itu ada orang suruh baca syahadat, saya bilang gitu Pak. Dan saya itu terus saya pengen paham gitu Pak, yang namanya iman rasul itu Pak. Saya belum paham Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tika dari latar belakang Muslim ya. Menarik. Iya Pak. Saya banyak bertemu dengan murid-murid yang latar belakang Muslim. Dan saya selalu ketika bertemu lalu sempat ngobrol atau berdialog begitu, saya selalu memberi kesempatan untuk mereka bersaksi. Gitu. Kesaksiannya biasanya saya tanya gini, gimana ceritanya kok kamu bisa jadi Kristen itu? Lalu mereka menceritakan, menurut kamu beda nggak sih Allahnya orang Muslim itu sama Allahnya orang Kristen? Nah, di situ mereka mulai bingung ya kan. Nah, ketika mulai bingung itu, saya berusaha untuk menjelaskan secara sederhana bahwa ada semacam syahadat, namanya pengakuan iman rasuli. Terus saya ucapkan tuh butir pertama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Nah, di situ saya menjelaskan tentang kealahan, ya toh, kepada mereka yang saya ajari gitu, yang saya muridkan. Biasanya begitu, Bu. Nah, demikian juga di forum ini, nanti saya juga mengajarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. Nah, nanti di situ kita belajar tentang Allah Tritunggal. Itu yang membedakan konsep keimanan atau kealahan Kristen dan non-Kristen, gitu ya. Nah, jadi sangat berbeda. Kalau orang Islam kan konsepnya itu Allah Esa itu kan dari kata tauhid, betul ya Bu ya. Bahasa Arab tauhid itu artinya satu, absolut, gitu, tunggal, absolut. Sedangkan kalau Kristen itu dari kata ehad. Nah, jadi walaupun sama-sama diterjemahkan dengan kata esa dalam bahasa Indonesia, tetapi asal katanya beda. Kalau Islam itu tauhid, itu artinya satu absolut. Kalau Kristen itu ehad, itu satu jamak.
Nah, baru dengar kan istilah itu? Maka dalam kitab Kejadian ada istilah mari kita menciptakan. Kok Tuhan mengatakan kita ini kita siapa? Nah, disitulah kita mulai belajar yang namanya Allah itu satu jamak. Jadi kita itu menunjuk kepada tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, Firman yang menjadi manusia, kemudian Roh Kudus. Nah, ketiganya itu esa. Maka maka ada nyanyian yang mengatakan percaya kepada Allah, hormat. Gimana Bu Juli lagunya? Hormat bagi anaknya, ketiganya yang esa, kan gitu ya, intinya begitu kan? Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Oh, sang penghibur. Seperti itu, Pak. Ketiganya Ya yang esa. haleluya. jadi ketiganya yang esa. Esa. Jadi Allah menurut Alkitab itu Allah Tritunggal. Jadi nanti kalau ada mazhab Kristen atau mungkin aliran Kristen yang mengajarkan bahwa Allah itu esa, kayak pengertian Yahid atau pengertian Tauhid, ya kita tolak. Karena menurut Alkitab esa itu ehad, Bu. Gitu. Ehad itu satu jamak. Jadi kalau kita mengatakan kita itu artinya kan satu jamak toh, gitu toh. Orang pertama jamak kan. Kita itu berarti orang pertama jamak. Nah, tapi kalau yahid dalam bahasa Ibrani maupun tauhid itu satu absolut. Nah, jadi kalau satu absolut itu kira-kira Allah atau bukan? Ya bukan. Itu Allah bikinnya manusia. Masa satu satu absolut Allah? Itu gimana sih? Gitu. Nggak mungkin dong. Masa Allah nggak punya roh? Masa Allah tidak punya firman? Roh, firman, satu di dalam diri Allah. Ya kan? Makanya tiga pribadi. Firman bukannya roh, roh bukannya firman, ya kan? Firman bukannya Bapa, gitu kan? Tapi tiganya di dalam satu esensi kealahan. Dan itu nggak mudah memang dimengerti. Tetapi itulah yang disebut eh, Allah Tritunggal. Dan itu ada di butir pertama pengakuan iman rasuli. Nanti penjelasannya begitu panjang. Kalau kita sudah masuk, nanti akan saya jelaskan secara sistematis. Kalau ini masih acak-acakan ya, sedikit memberikan apa gambaran gitu aja. Gitu Bu Tika. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Tika. Terima kasih juga Pak Tim penjelasannya. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada lagi? Pasti ini menggelitik sebenarnya nih pembahasannya nih. Jadi nggak mungkin nggak nanya. Ayo, apakah ada lagi? Silahkan. Ya Bu Kristi. Saya mau nanya. Oh, Bu Julia, silahkan. Shalom Pak, selamat malam Pak. Saya Julia dari Tangerang. Saya mau ingin bertanya Pak. Saya ini waktu saya SMP, waktu saya TK dulu, TK dan SD itu saya sekolah saya Kristen Pak. Nah, tapi setelah saya SEMEA, nah saya itu sekolah saya juga Kristen, tapi dia alirannya Pantekosta Pak. Jadi kan berbeda, Kristen dengan Pantekosta itu kan berbeda ya Pak, caranya. Alirannya itu kan berbeda ya. Kalau di Pantekosta kan kita diajarkan bahasa roh. Kalau di Kristen kan enggak ya Pak. Gitu. Terus saat ini kan banyak ya Pak gereja, saya lihat kadang membingungkan gitu. Apa ya? Jadi ada satu gereja yang memang kan ini kan berbahasa roh gitu, tapi ada satu gereja juga yang lebih mengajarkan tentang pesan Tuhan itu Pak. Saya nubuatan gitu. Gimana Pak? Pesan Tuhan itu maksudnya nubuatan gitu apa gimana? Iya gitu.
Tapi kan itu nggak semua gereja yang eh, memberikan pesan Tuhan itu secara umum ya, gitu kan? Ya, Kalau saya lihat sih seperti itu, Pak. Kadang eh, apa ya? Jadi membingungkan gitu loh, Pak. Kadang gimana ya, Pak? Maksudnya ya, aku. ya, saya menganggap wajar kalau seperti ibu itu nggak hanya satu ibu, itu banyak sekali. Ini fenomena zaman sekarang. Banyak jemaat yang bingung karena begitu banyaknya denominasi, ya kan? Tapi kalau kita mempelajari sejarah, itu memberi pencerahan, Bu. Membuat kita nggak bingung. Jadi gini, gereja itu sebenarnya aliran itu cuma tiga aja, Bu, yang paling besar. Yang pertama adalah gereja awal, itu kemudian berkembang menjadi gereja ortodoks, ya. Gereja ortodoks seperti gereja timur tuh, Bu. Ada Koptik Yunani, Koptik Mesir, Alexandria, dan seterusnya kan. Itu namanya gereja ortodoks. Itu yang awal-awal berkembang. Kemudian di abad keempat itu gereja itu sampai ke Roma, ya masih Kristen, satu namanya Kristen aja gitu. Dan lalu muncullah gereja apostolik. Nah, gereja apostolik itu Katolik maksudnya, gitu kan, yang ber, apa, bertumbuh sampai sekarang. Lalu di abad 15 itu ada gereja Protestan, ya, tepatnya di tahun 1517 bulan Oktober tanggal 31. Nah, itu yang kita peringati sebagai hari reformasi. Dan muncullah yang namanya Kristen Protestan. Jadi ada Kristen Ortodok, Kristen Katolik, Kristen Protestan gitu. Lalu berjalan sampai abad 19. Di akhir abad 19 itu muncullah gereja atau tempel, Bethel Temple Amerika. Nah, itu akhir abad 19, Bu. Awal abad 20. Nah, Bethel Temple Amerika ini kemudian berkembang ke Indonesia, lalu di Indonesia itu muncullah yang namanya GPDI, itu dari Bethel Temple tadi, Bu. GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, ya kan? Lalu pecah lagi, ya, dari GPDI tadi ada GBT, ada GEBIS, GEBIS pecah lagi, ada GBI tahun 1970. Jadi gereja itu, perpecahan gereja itu paling masif itu sejak awal abad 20. Nah, kebetulan yang Ibu kenal itu pada waktu masuk di gereja Pantai Kosta. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah, Pantai Kosta itu baru dikenal, gereja Pantai Kosta baru dikenal itu abad 20, Bu. Gitu. Nah, kalau bahasa roh, kapan munculnya? Memang sudah muncul di sejak abad 20, tetapi yang paling masif itu justru sebelumnya. Ada seseorang bernama William Seymour, itu di Azusa Street, Amerika Serikat. Ya kan? Azusa Street itu ada jalan Azusa. William Seymour itu mengalami fenomena uh, rohani, gitu, spiritual. Kemudian dia mengucapkan uh, mereka menyebutnya bahasa roh. Yang kalau kita dengar sekarang itu biasanya suaranya gini, Bu. Sabara sikiti ya, kayak gitu-gitulah. Kayak gitu ya. Dan itu sebenarnya belum pernah ada sebelum abad 19 itu. Karena bahasa roh di dalam Alkitab itu hanya kita temukan di dua tempat ya. Satu di Kisah Rasul pasal 2. Waktu gereja awal-awal memberitakan Injil itu, mereka mendapatkan bahasa roh. Dan bahasa roh itu penerjemahan yang kurang tepat. Sebenarnya yang tepat itu adalah karunia lidah. Dari kata glosa bahasa Yunani. Itu di Kisah Para Rasul pasal 2. Lalu muncul lagi di Jemaat Korintus. Nanti kalau kita mau lihat tepatnya itu di 1 Korintus 14. Jemaat Korintus itu juga mengucapkan bahasa roh, dalam tanda kutip itu menurut mereka bahasa roh, tapi sebenarnya karunia lidah. Tapi kemudian Paulus memberi
penjelasan supaya tidak dilakukan secara tidak tertib. Makanya harus satu, sebanyak-banyaknya 3 orang dan harus bergantian. Kemudian harus ada yang menafsir, supaya bahasa roh atau karunia lidah itu tidak mubazir, tapi berguna untuk membangun jemaat. Itu yang terjadi di dalam Alkitab. Nah, setelah abad-abad awal itu nggak pernah ada persoalan, Bu, sampai abad 19, bisa dibayangkan 1900 tahun nggak pernah ada persoalan. Lalu muncul yang di Asus Sastra tadi, tidak pernah ada verifikasi bahwa bahasa roh yang itu sama nggak dengan yang dipraktekkan di William Seymour abad 19. Nggak pernah ada verifikasi. Cuma itu diklaim oleh aliran karismatik Pentakosta bahwa bahasa roh itu ya seperti itu katanya yang 1 Korintus. Padahal nggak ada verifikasi sama sekali loh. Ya, apakah bahasa roh yang di 1 Korintus itu, yang di Jemaat Korintus seperti itu? Nggak ada. Karena dua-duanya, baik di Kisah Rasul maupun Korintus, itu menggunakan kata glosa. Dan kata glosa itu bahasa yang dimengerti. Nah, nanti kalau mau baca di Kisah Rasul pasal 2, Bu. Bahasa yang dimengerti. Jadi misalnya ini, orang para murid Yesus itu kan yang paling fasih waktu itu kan bahasa Ibrani. Ya kan? Kemudian bahasa Yunani, gitu kan? Yang bahasa yang berkembang pada zaman Yesus itu. Nah, tetapi yang datang di Yerusalem pada waktu gereja setelah hari Pentakosta itu, hari Pentakosta yang di loteng atas tuh di upper room ya, itu kan banyak sekali bangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, ada bangsa Pontus, ada bangsa Frigia dan seterusnya kan. Nah, mereka tuh membutuhkan berita Injil yang jelas. Maka kemudian rasul-rasul yang setelah diurapi oleh Roh Kudus, setelah mereka menerima lawatan Roh Kudus yang luar biasa itu, mereka berbahasa. Nah, bahasanya itu ya bahasa Arab, bahasa Pontus, bahasa Frigia kayak gitu-gitu, Bu. Nah, itu dari kata glosa tadi. Sehingga bahasa roh di dalam Alkitab itu bahasa yang dimengerti, bukan bahasa yang nggak dimengerti. Kalau nggak dimengerti namanya bukan bahasa dong. Gitu loh. Nah, nggak tahu di abad 19 ini muncul fenomena William Seymour dan kawan-kawan, dan itu justru menjadi biang perpecahan gereja. Coba lihat sejarah, tanya di Google atau mungkin tanya di AI atau ChatGPT, William Seymour, nanti kalau banyak itu perpecahan gereja justru ketika bahasa roh itu muncul, justru menjadi biang perpecahan. Gitu kalau menurut pengamatan saya sih. Gitu. Nah, sekarang supaya nggak bingung, Ibu sudah tepat di tempat yang tepat. Sekarang ikut komunitasnya Bu Joli ini. Sekarang kita belajar, sambil belajar sejarah, sambil belajar pengakuan iman. Dasar-dasar iman Kristen itu ada di kerangkanya di pengakuan iman rasuli itu. Nanti jadi nggak bingung, Ibu, akan jadi berkat bagi banyak teman-teman yang masih bingung gitu ya. Ya kan? Terutama teman-teman yang dari latar belakang Muslim mungkin atau latar belakang agama lain lalu masuk gereja, kebetulan gerejanya pas gereja Pentakosta Karismatik, pasti nggak diperkenalkan pengakuan iman rasul, enggak gitu, cuma supaya menerima Yesus sebagai juru selamat dan penebus secara pribadi itu aja gitu, tetapi tidak dituntun dalam bentuk katekisasi yang kerangkanya ada di pengakuan iman rasul. Itu yang kemudian membuat kita bingung. Dan kebingungan itu terus berkembang ketika kita menjalani hidup sebagai orang Kristen, kita nggak bisa bersaksi gitu, mandul gitu. Kesaksiannya paling saya sakit disembuhkan gitu. Jadi sih nggak salah gitu. Atau saya miskin kemudian menjadi kaya gitu. Ya, setelah mengikut Yesus itu nggak salah, silahkan aja gitu. Tetapi bukan itu yang terpenting. Kesaksian yang terpenting itu adalah bagaimana Injil itu benar-benar sudah mengkristal dalam kehidupan kita dan kita hidupin. Jadi saya sakit atau saya miskin itu nggak menjadi isu yang penting. Yang menjadi isu penting adalah apakah saya tetap menjalani iman saya atau tetap percaya kepada Kristus dalam berbagai kondisi dan situasi. Itu yang benar. Ya, ini jadi semangat kayak khotbah jadi Bu. Ya. Ya, Pak Tim, Ya. saya pengen tanya.
saya pernah baca, saya lupa di Korintus atau di Pak ya. Katanya kalau bahasa roh itu harus bisa diterjemahkan katanya gitu Pak. Ditafsir, Oh ditafsir gitu kan, harus bisa. tapi Jadi ya nggak kita langsung ngomong terus katanya gitu. Saya juga nggak tahu, makanya saya mau bertanya. Puji Tuhan hari ini aku bisa bertanya gitu. Saya baca katanya kita itu justru bahasa roh itu bukan datangnya kita buat sendiri, bukan datang sembarang gitu, datang dengan Roh Kudus itu nggak seperti kita yang seperti saya dengar suka ya Pak, kita bisa bahasa roh lala gitu ya entah gimana. Katanya bukan gitu, katanya justru kita bisa mentafsir ya Pak ya, gitu katanya. Apa gimana tanggapannya itu Pak? sebenarnya bahasa roh itu ya masih ada, Bu. Itu kan karunia rohani kan. Mm. Tapi kan nggak bisa kita buat-buat, datangnya kan memang datang gimana ya? Memang datang ke diri kita, bukan tiba-tiba, bukan kita bisa atur gitu kan Pak? Enggak, bahasa roh itu yang atur Roh Kudus, bukan kita. Iya, makanya saya suka dengar di gereja orang kok bisa bahasa roh ya. Saya pengen tanya sama siapa, saya nanya. Puji Tuhan hari ini aku bisa bertanya gitu. Begitu Pak. Bahasa roh itu adalah salah satu karunia rohani. Kalau kita membaca Mhm. 1 Korintus 12, Roma 12, Oh, karunia-karunia 1 Korintus ya. 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa Pak? 12, Bu, yang karunia-karunia rohani kan. Salah satunya adalah berbahasa roh. Betul nggak? Hmm. Atau glosa, atau karunia lidah, salah satunya ya. Tapi ada yang punya karunia menasihati, punya karunia kesembuhan, dan seterusnya. Kalau nggak salah ada berapa tuh? 9 atau, sorry, 12, Bu, kalau nggak salah. Karunia rohani. Nah, bahasa roh itu salah satunya. Dan saya pas percaya bahwa bahasa roh itu masih ada sampai sekarang. Cuma yang diatur oleh Paulus itu penggunaannya. Penggunaannya harus tertib supaya tidak membuat ibadah itu menjadi kacau. Tapi sekarang kan beda. Penerapannya sekarang kan orang mengucapkan bahasa roh rame-rame, semua berbahasa roh gitu. Ya, entah Hmm. itu dulu entah benar ya. Nah, itu dianggap tertib gitu. Saya kalau yang itu saya no comment, nggak ngerti lagi gitu. Karena Ya, terjadi di jemaat Korintus itu nggak seperti itu. Yang ya. terjadi di jemaat Jadi Korintus itu kekacauan menyebabkan orang-orang yang berbahasa roh itu sombong rohani. Terus ya. sebabnya Paulus menegur mereka. Kalau yang sekarang kan klaimnya tidak begitu. Justru bahasa roh itu katanya pintu masuk untuk karunia-karunia rohani yang lain katanya. Sekarang itu ada pengajaran seperti itu. Dan itu jujur itu tidak diajarkan dalam Alkitab. Hmm. Tetapi Hmm. ada yang setuju dengan pengajaran itu. Saya juga pernah setuju. Tapi kemudian saya kembali tidak setuju karena Alkitab tidak bilang begitu. Jadi kembalilah ke Alkitab itu ya Pak ya. Iya, Kembalilah ke Alkitab itu. Alkitab harus kembali ke Alkitab. Iya. Makasih Pak Tom. Terima Pak Tim. Tuhan memberkati. Bu Desi katanya mau tanya itu. Angkat Iya, tangan. Pak. Ya, silakan. Saya Kristen baru 22 tahun, Pak. Wah, 22 tahun ya. Saya Sudah. Kristen baru 22 tahun. Background saya dulu Muslim. Ya, Gereja saat ini saya GBI Aruna Gembala Sidang Paniko. ya. Saat saya masuk Kristen itu, saya terima Tuhan Yesus itu memang bukan di gereja yang saat ini saya ibadahi gitu. Perihal masalah bahasa roh, saya pribadi itu lidah tak terkendali, Pak. Jadi di saat pujian penyembahan atau doa pengurapan atau lagi doa syafaat, itu terkadang bahasa roh saya itu keluar tanpa saya bisa kontrol. Untuk berusaha untuk diam pun itu keluar dan air mata pun keluar. Jadi berbarengan. Jadi
bahasa roh saya keluar itu bersamaan dengan air mata. Dan itu apa ya, kayak tremor gitu, Pak. Nah, Terus, sebenarnya saya tuh mengucapkan sesuatu perkataan atau curhat atau pergumulan itu sebenarnya di hati saya itu apa, tapi keluarnya itu, Pak. oke, oke. Jadi tidak tidak menghafal, tidak juga berusaha untuk belajar bisa, tapi itu keluar dengan sendirinya gitu, dengan apa ya, seperti apa ya, Di luar kesadaran itu, di luar kesadaran. eh sadar. Saya sadarnya itu dalam artian gini loh, saya menolak untuk supaya tidak rebah, supaya tidak kan kadang ada yang sambil nari-nari, kadang ada yang sambil menangis-nangis karena gereja kami itu kan karismatik. Hmm, hmm. Nah, itu jadi saya tuh memang berusaha untuk mengontrol, tapi si lidah ini keluar tuh hati saya mengatakan apa, tapi di lidah saya tuh mengeluarkannya itu gitu. Jadi bukan yang, tapi saya paham maksudnya tuh, saya tuh misalkan Bapak berkatilah misalkan eh, ibu bapak gembala kami nih misalkan lagi doa syafaat, lagi naik pujian tiba-tiba itu, dan bukan hanya saya, suami pun begitu. Apa ya? eh Kosakatanya tuh sama, maksudnya tidak berubah-ubah. Jadi apa yang kalimat misalkan saya ingin katakan, Tuhan, haleluya, 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 itu langsung tiba-tiba keluar seperti itu. Nah, itu satu yang saya mau tanyain ke Bapak ya. Terus kedua, karismatik kan identiknya dengan bahasa roh, Pak, Ya, yang saya tahu. Jadi, dari mana karismatik? Oh, karismatik bahasa roh. Dan itu kadang melihat kita tuh seperti seperti dari Kaswadi, dari ortodok ya. Saya merasa kok dibeda-bedain sih. Padahal saya merasa tidak aneh, saya tidak ngadi-ngadi gitu kan. Saya hanya berusaha untuk hidup benar, tapi saya dari background saya Muslim, saya ada penuntutan untuk diajaki penginjilan. Jadi keluarga saya tuh dia dipaksa untuk, ayo Des, kamu adalah alat untuk kamu menginjili keluarga kamu. Itu susah, Pak. Karena saya sendiri nggak tahu kenapa ya, sepertinya susah, tapi mereka sudah perlahan berubah dengan pola pandang, dengan kadang mereka sudah mau mengucapkan selamat Natal, kadang mengatakan puji Tuhan, haleluya, itu mereka sudah mulai. Dan saya merasa bahwa mereka pun bisa didoain dengan Allah Bapa kami gitu kan, dengan dalam nama Yesus mereka pun masih mau gitu. Tapi saya memang membatasi dengan ucapan bahwa dalam nama Tuhan gitu, dalam nama Tuhan. Tapi hati saya menjawab nama Tuhan Yesus gitu. Terkadang saya juga keceplosan ngedoain mama saya, papa saya, adik, kadang ponakan dia saat mereka ulang tahun itu saya mengucapkan dalam nama Yesus diberkatilah kamu, usahanya, pekerjaannya, segala itu panjang lebar gitu. Tapi saya mengatakan dalam nama Tuhan Yesus itu selalu. Nah, saya tuh merasa bahwa salah nggak sih saya seperti itu gitu, karena saya merasa itu pertama di luar kontrol lidah saya seperti itu. Kedua, saya belum bisa untuk menginjili keluarga saya, tapi mereka ya. berubah dengan apa yang saya lakukan kepada mereka. Seperti mendoakan, membawa Natal, kayak kemarin Christmas itu kami sekeluarga sampai, maksudnya saya, suami dan anak, membawa orang tua saya dan adik saya untuk menikmati malam Natal di momen yang bareng di ulang tahun saya. Jadi eh, mereka tuh tadinya tidak mau berfoto dengan Santa Claus, tidak mau berfoto dengan pohon cemara, alias karena mereka tuh berhijab. Sekarang tuh mereka mau dipoto gitu di dalam keadaan menikmati malam Natal gitu. Puji Tuhan itu sudah ada peningkatan. Terus adik-adik saya sudah mulai mengucapkan Selamat Natal. Dari dulu-dulu tidak pernah, karena mereka menganggap bahwa saya ini menjerumuskan mereka gitu. Tapi di sini saya membuktikan bahwa saya lebih baik loh, saya lebih normal, lebih nyaman, lebih bertumbuh, lebih berbuah di sini daripada di yang sebelumnya gitu. Karena saya merasa
Dulu itu saya bukan takut Tuhan, tapi takut orang karena saya merasa tidak ibadah pukul, tidak ibadah caci maki, tidak ada ibadah keluar gitu, diusir dengan perapotan yang keluar kamu ngaji sana gitu. Nah, sekarang itu tidak ada. Termasuk ke keponakanku sudah tidak ada karena mereka melihat AI-nya yaitu saya, kadang cicinya yaitu saya, tidak seperti mereka waktu mendidik anak-anak gitu, yaitu kayak kan dulu kami itu keluarga besar, kumpul satu rumah dua rumah tuh berbarengan, jadi pendidikan dari kakek nenek paman uak segala tetek pengek gitu ada di situ dalam satu lingkungan. Nah sekarang tuh sudah tidak karena saya dipatahkan di situ dari perubahan saya. Nah yang saya tanyakan itu Pak, satunya saya memang tidak bisa mengontrol itu bagaimana, kedua saya tidak bisa menginjili karena perjuangan saya untuk membeli hati mereka itu ya sampai saat ini pun saya masih berjuang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desi. Kesaksiannya luar biasa. Saya itu sebetulnya tidak mempunyai kapasitas atau keberanian untuk mengatakan bahasa roh itu yang seperti itu salah atau benar. Tetapi gini, ada semacam petunjuk dalam Alkitab. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka yang terjadi kesadaran kita justru meningkat. Jadi pada waktu dipenuhi Roh Kudus, kesadaran kita meningkat. Tadi Ibu mengatakan kayak tremor ya, atau mungkin estasis gitu ya. Itu dalam Alkitab tidak ada gitu. Jadi ketika orang dipenuhi Roh Kudus, apakah tremor, apakah estasis? Enggak. Justru kesadaran penuh bahwa saya sebagai orang berdosa ingin bertobat, lalu ingin supaya Tuhan berbelas kasihan kepada saya. Nah itu yang disebut hancur hati. Nah gitu. Nah jadi ketika orang dipenuhi Roh Kudus itu kesadarannya penuh bahwa saya orang berdosa, bahwa saya orang yang nggak layak di hadapan Tuhan, bahwa saya membutuhkan kasih karunia kayak gitu-gitu. Dan implikasinya atau dampaknya orang yang berbahasa roh itu seharusnya adalah kepenuhan Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu memimpin dia kepada seluruh kebenaran. Dia akan semakin memahami apa itu firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Itu mendapatkan pencerahan demi pencerahan atau hikmat bijaksana dari pembelajaran Alkitab. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang saya nggak ngerti ketika ada orang dipenuhi Roh Kudus lalu berbahasa roh dan tidak bisa dikontrol atau tidak bisa dikendalikan. Itu yang saya nggak berani menjelaskan saya. Karena dalam Alkitab tidak ada. Gitu. Bahasa roh itu justru menyebabkan orang itu kesadarannya menjadi meningkat. Gitu. Menjadi lebih cerdas dari sebelumnya ketika dipenuhi Roh Kudus. Sehingga kalau nggak bisa dikendalikan, tremor atau estasis itu bahasa roh apa bukan ya? Saya nggak ngerti. Kalau itu semakin menarik ya ini ya. dari pengakuan iman rasuli loh. Sampai berkembang sedemikian hebatnya. Kalau saya pribadi sih, saya cuman tidak memilih A atau B. Kalau saya memang sesuai dengan pengalaman pribadi aja, yang pernah saya alami juga berdasarkan dulu papa saya juga penginjil di tahun-tahun 80-an, di mana waktu itu memang lagi gencar-gencarnya yang namanya bahasa roh, ya kan. Saya juga dulu sama awalnya memikirkan bahwa itu benar nggak sih, itu iya nggak sih gitu. Bahkan saya walaupun sudah mengalami yang namanya bahasa roh, tapi kalau saya ketemu gereja yang sama sekali tidak memfilter, dia sampai nari-nari, nyanyi-nyanyi, gulung-gulung atau segala macam gitu, dan itu serentak satu gereja, yang ngeri saya. Tapi memang pada saat mengalami sendiri suatu kepenuhan Roh Kudus, itu nggak bisa dijelaskan memang Pak Tim. Itu memang nggak bisa dijelaskan, karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada seorang ibu menggendong bayi, waktu itu dia minta didoakan karena begitu pergumulannya beratnya, dan dia nggak sanggup untuk menghadapi, dia mau bunuh diri. Kemudian dia maju, waktu altar call,
dia minta hamba Tuhan itu ya papa saya sendiri untuk berdoa untuk beliau dan ditumpangkan tangan. Apa yang terjadi sesudah itu? Belum kesentuh, Pak. Belum kesentuh tangannya papa saya itu ke ibu itu. Ibu itu beserta bayi yang digendongnya dia itu terlempar ke belakang. Terlempar ke belakang, kita tuh semua udah panik, takutnya ada apa-apa karena dia posisinya gendong bayi. Tapi apa yang terjadi waktu kita hampiri ibu itu kelihatan banget malah seperti berdoa. Kemudian waktu sudah buka mata duduk, loh kok saya ada di bawah ya? Kita sampai tanya, ada yang sakit nggak Bu? Karena jatuhnya cukup kenceng dan itu menghantam beberapa kursi. Enggak, bayinya pun nggak nangis. Dan di situ dia malah justru merasakan suatu kelegaan yang luar biasa. Ini maaf ya kalau saya nggak on cam karena di sini hujan badai, saya takut hilang sinyal saya. Jadi memang saya nggak bisa menjelaskan, memang tidak bisa dijelaskan Pak Tim, apakah itu nanti benar-benar dari Roh Kudus atau benar-benar seperti apa, itu saya memang tidak bisa dijelaskan secara teori. Itu memang kayak hanya orang-orang yang memang mengalami itu, dan memang kalau kata tadi Bu Julia pernah bilang kalau di sekolah diajarkan bahasa roh, sebenarnya mungkin pengungkapan yang tepat adalah diperkenalkan oleh bahasa roh. Bahasa roh tuh nggak bisa diajarin. Kalau ada yang bilang bisa ngajarin bahasa roh, ya itu udah sesat, nggak bisa diajarin karena itu memang bentuk karunia. Tapi memang pengalaman pribadi orang itu pasti beda-beda. Pengalaman tergantung memang apakah nanti itu kembali ke pribadi masing-masing. Kadang lihat orang di sebelahnya, nana ikut aja, ngikutin nana gitu. Biar nggak ketinggalan, biar FOMO aja gitu kan, sebelahnya nana kita ikut nana gitu, biar rame. Tapi betul-betul orang yang ngerti itu, paham itu betul, itu saya rasa akan mengalami suatu yang namanya tadi ada suatu, ya betul memang mungkin ditambahkan kesadarannya akan bertambah. Tapi kalau yang dialami Bu Desi Tony itu juga banyak. Ya kan yang saya lihat mereka bahkan sebenarnya agak gengsi ya kan supaya nggak jatuh, nggak rebah. Nah, kalau ibu itu udah nggak bisa gengsi lagi waktu dilayani sama papa saya dengan otomatis terlempar, nggak bisa nahan diri lagi itu. Tapi saya percaya apapun itu yang penting kalau memang sebisa mungkin kalau saya memang tidak terlalu di depan umum ya. Kalau misalnya kita mau bahasa roh ya lirih aja, orang-orang nggak perlu tahu itu sebenarnya bahasa roh kan yang tahu cuman kita sama Tuhan. Kalau memang harus diperuntukkan untuk orang lain, pasti akan ada satu pribadi lagi Tuhan pakai untuk menerjemahkannya, untuk mentafsirkannya. Pasti itu. Tapi kalau memang itu hanya untuk kita sama Tuhan, kita pun kan nggak tahu artinya, iblis juga nggak tahu artinya, cuma Tuhan sama kita. Nah itu ya kita harus bijaksana gitu loh. Jangan kita lagi di tengah-tengah kereta ekonomi ya kan bejubel ya kan, semua kelek pada ngangkat semua pegangan ya kan, takut jatuh terus kita bahasa roh kenceng-kenceng ya otomatis kita langsung akan dirujuk ke RSJ biasanya kan gitu, ini orang apaan ini kan gitu. Jadi semua itu kan pakai hikmat. Jadi nggak mungkin Roh Kudus, yang namanya Roh Kudus kerja nggak pakai hikmat tuh nggak mungkin udah. Jadi saya rasa segala sesuatunya itu kita memang harus, benar kata Paulus itu juga, segala sesuatunya itu harus diuji. Ujilah itu, kalau nggak mendatangkan damai sejahtera, nggak mendatangkan kekuatan, peneguhan, itu nggak dari Tuhan. Kalau malah kita ketakutan, loh saya pernah Pak masuk gereja, orangnya lagi nari-nari, nangis-nangis, jundil-jundil, gila saya Pak, langsung keluar saya. Padahal saya sudah kenal yang namanya bahasa roh. Tapi pada saat saya ngalamin sendiri, oh ternyata memang teraturnya seperti ini ya. Maksudnya ya kita tahu ada dalam porsi seperti apa. Hanya kalau sekarang kan banyak sekali yang namanya gereja-gereja itu, yang satu terlalu memaksakan ajarannya, kedua terlalu dipublisitas ya kan, online secara heboh, secara seperti itu gitu kan. Jadi kesannya kayak apa sih ini gitu. Kayak kita kayak dipaksakan, padahal itu semua kan harus berdasarkan sesuai dengan, tetap kembali lagi kepada firman, tapi dengan tidak membatasi, nggak dikotak-kotakin gitu loh Pak Tim. Nah, jadi ini luar biasa banget ya pembahasan pada malam hari ini. Jadi kalau saya boleh agak bungkus sedikit sih, agak bungkus sedikit ya. Jadi pengakuan iman rasuli itu kan memang kenapa kok kayak Bu Desi misalnya, terus mungkin Bu Julia juga pernah mengalami perbedaannya, saya juga pernah. Ada orang yang tahu pengakuan iman rasuli, ada yang tahu pengakuan iman rasuli. Jadi kayak Butika nggak ngerti karena dari Muslim, jangankan Butika loh, saya yang dari Kristen aja nggak tahu kalau saya nggak pernah masuk gereja GPIB ya kan, karena saya pernah masuk gereja GPIB, saya jadi tahu ada pengakuan iman rasuli. Tapi it's okay, karena memang betul tadi yang dijelasin sama Pak Tim, itu memang awalnya kan dari sejarahnya tuh seperti apa, ya kan. Kemudian kalau di
Pantai Kosta itu kan memang mulai meledaknya di Azusa Street. Oke, itu udah betul dan itu benar-benar meledak. Tapi banyak sekali yang akhirnya cabangnya tuh banyak, berpusatnya bukan kepada Tuhannya tapi kepada bahasa rohnya. Nah, itu yang bikin makin melenceng di situ. Nah, tapi apakah gereja Pantai Kosta menolak pengakuan iman rasuli? Jawabannya tidak. Ya, karena kalau kita tuh udah paham, ya kan, makanya kenapa kok saya senang sekali ada pembelajaran ini supaya kita semua yang belum tahu namanya pengakuan iman rasuli itu tuh dasar, itu tuh benar-benar dasar. Jadi kita itu apa namanya benar-benar ngerti akarnya tuh gimana, supaya kita tuh pertumbuhan iman kita itu bagus. Jadi kalau gereja-gereja liturgis itu, jadi gereja liturgis itu yang termasuk gereja ortodok tadi, Protestan, ya kan, itu memang diucapkan bersama-sama setiap kali ibadah karena biasanya proses liturgi mereka itu teratur. Tapi kalau gereja karismatik atau Pentakosta gitu, itu memang diwujudkan memang lewat kesaksian, memang lewat doa, penyembahan, seperti itu. Jadi ibaratnya tuh kalau misalnya kita lihat pengakuan iman rasul itu seperti peta iman yang selalu diingatkan setiap kali. Tapi kalau di Pentakosta itu lebih ke perjalanan hidup di peta iman itu. Jadi karena memang timbulnya lahirnya aja beda. Ibaratnya nih kalau pengakuan iman rasuli kan lahirnya sebagai kakak ya, lebih tua nih dari yang apa namanya gereja-gereja yang baru ini, yang di abad ke-20 ini. Nah, tapi di situ yang paling penting yang perlu kita ingat itu bahwa yang menyelamatkan kita kan bukan pengakuan iman, tapi Tuhan Yesus sendiri yang menyelamatkan. Ya kan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi pengakuan iman rasuli itu membantu kita menjaga iman kita tetap lurus. Jadi nggak melenceng ke kanan, nggak melenceng ke kiri. Jadi harapannya setelah dari pembelajaran dengan Pak Tim nanti ke depannya 12 pasal daripada pengakuan iman rasul ini tuh bisa bikin kita itu justru malah menghidupkan iman kita, ya, memperlengkapi. Dua-duanya ini bisa jalan bareng. Jadi pengalaman Roh Kudus tuh bisa juga menghidupkan iman. Jadi kita nggak bisa memang meninggalkan apa yang namanya Roh Kudus karena memang itu yang sudah dikirim sama Tuhan buat penolong buat kita kan. Jadi supaya iman kita makin dewasa, terus kita semakin berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini kan denominasi di gereja banyak sekali yang ada di Zoom ini ya kan, dari latar belakangnya Muslim, dari Protestan, dari Pentakosta, semua kumpul brek di sini dan kita akan belajar sesuatu yang justru bisa mempersatukan kita semua sebagai orang-orang Kristen. Luar biasa Pak Tim, saya ini banget gak sabar untuk menunggu apa namanya. Kan masalahnya pelajaran di zaman SMP itu sama sekarang udah terlalu jauh ya Pak, udah berpuluh-puluh tahun yang lalu, kayaknya saya juga lupa. Jadi saya semangat sekali menunggu untuk memulai apa namanya pasal pertama, pasal demi pasal akan dikupas nanti ya. Semoga saya bisa terus ikut ini. Oke, jadi terima kasih Pak Tim untuk pengantar pada malam hari ini yang luar biasa. Ini jadi kayak pancingan yang wow. Kayaknya makin orang memang sampai saya kalau ngomong nanti di Zoom ada pengakuan iman rasuli loh. Hah? Apa? Gitu. Jangankan saya, Bu Juli aja lupa PIR itu apa. Tak buka deh rahasianya. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Jadi Alkitab itu banyak sekali sumbernya dan kita harus tahu, paham lah, paling nggak paham. Kita mungkin nggak akan bisa seperti Pak Tim ya, langsung bisa ngerti semuanya sampai sedetil itu. Tapi paling tidak pokok-pokok pentingnya kita pegang. Nah gitu sahabat TBA. Oke sahabat TBA, sebelum saya mengakhiri pengantar pengakuan iman rasuli malam hari ini, saya mau menginformasikan lagi terkait dengan Jogja Mission Trip di tanggal 26 sampai 29 Mei yang akan diadakan nanti ya. Itu saya sebenarnya bingung gitu kan, Bu Joli minta saya untuk announce lagi, jadi saya sebenarnya bingung yang perlu di-announce lagi apa gitu. Masih ada kuotanya kah Bu Joli? Saya rasa kemarin masih ada ya, masih ada berapa kuota Bu Joli? 1 sebenarnya. Tinggal 1 kuotanya sahabat PBA lagi kan, kebiasaan saya di midnight kan. Kuotanya tinggal 1 lagi, silahkan yang mungkin waduh saya harus cepat-cepat mendaftar, silahkan mendaftar sebelum nanti keduluan sama orang lain. Siapa cepat dia dapat.
Jadi kalau kira-kira sudah pasti saya pasti ikut, tapi saya nanti uangnya nanti ya Bu Joli daftar aja dulu ya kan, daripada nanti keduluan sama orang lain nyesel lah ya kan. Dan kita ada beberapa program walaupun dengan sangat menyesal untuk yang pelayanan di penjara kami terpaksa batalkan karena terbatas tempatnya ternyata. Karena kalau di penjara yang khusus wanita itu kita harus masuknya hanya sedikit orang yang masuk. Nah, nanti terus yang sisanya mau ngapain gitu kalau nggak ikut masuk kan kita semua harus mendapatkan satu momen yang luar biasa ya. Bisanya kalau masuk banyak tuh di penjara pria, tapi I don't think so kayaknya kalau penjara pria kayaknya agak-agak mungkin yang belum terbiasa mungkin agak-agak serem nantinya ya. Kalau kayak Bu Joli gitu udah biasa nggak apa-apa gitu. Saya biasa nggak apa-apa, tapi mungkin dari ibu-ibu yang lain nggak terbiasa itu jangan. Jadi saya nggak menyarankan. Kemudian untuk pelayanan rumah sakit ternyata jadwalnya itu nggak bisa ngikutin jadwal kita, harus ngikutin jadwal dari mereka. Nah itu yang agak berat karena kita jumlahnya juga dari segi jumlah juga banyak sekali karena ternyata untuk mendoakan secara orang luar untuk masuk itu harus didampingi. Jadi kalau didampingi itu 15 orang dibagi katakanlah kita dibagi per 3 orang ada 5. Berarti yang dampingi dari rumah sakit harus 5 orang itu menurut mereka cukup merepotkan gitu. Jadi oke, saya batalkan juga yang di rumah sakit. Jadi pelayanan yang di Jogja ini tinggal untuk panti lansia di Panti Werda dan juga di panti asuhan yang difabel, khusus yang difabel. Nah, tapi saya harus konfirmasi lagi. Jadi untuk untuk masalah seperti apa sih panti lansianya, seperti apa sih panti asuhannya itu akan menyusul ya. Dan sahabat TBA saya cuman menghimbau untuk sahabat TBA yang sudah pasti akan ikut, terutama yang sangat diberkati Tuhan ya kan dengan kemenangan keberuntungan yang diadakan kemarin ya kan, hadiah Natal ada 3 orang di sini yang luar biasa sudah dipilih untuk ikut. Itu siapapun yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut tolong mempersiapkan diri, baik bisa berdoa puasa, baik bisa menjaga kesehatannya. Jadi supaya memang kita pelayanan plus healing ya, tapi saya pengen justru pas ketemu kita sesama saudara di perempuan baca Alkitab, kita bisa saling mengenal satu yang lain, kita bisa saling menguatkan, saling bertukar pengalaman, dan yang penting kita bisa saling menjadi berkat. Nah, ngomong-ngomong nih menjadi berkat, saya juga menawarkan apabila di antara sahabat-sahabat PBA, para ibu-ibu yang luar biasa malam hari ini yang bergabung, itu ada yang tergerak, ya kan, tergerak untuk ikut membantu pelayanan ini, terutama untuk panti asuhan dan juga untuk panti lansia, ya kan, karena kita pasti akan membutuhkan banyak dana untuk membantu mereka juga, memberkati mereka. Bisa menghubungi Ibu Joli, jangan saya. Nanti bahaya kalau menghubungi saya, nanti alirannya nggak akan ke panti, tapi alirannya ke lain-lain nanti jadinya. Jadi silakan yang tergerak ya. Kalau jangan terbeban, jangan merasa dibebani, enggak. Ini yang tergerak saja. Oh, puji Tuhan saya bulan ini bonus saya keluar cair 1 miliar gitu kan. Saya tergerak sekali untuk memberkati para lansia dan anak-anak difabel. Puji Tuhan itu ya kan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan itu. Nanti saya juga doakan semuanya ya. Jadi kita juga berdoa untuk cuaca, untuk kesehatan peserta, untuk semua acaranya, dan terlebih lagi sebenarnya ada sesuatu bukan kekhawatiran ya, tapi ada sesuatu yang harus dinotis, yaitu adalah apabila pesertanya beranak, dalam artian bertambah jumlahnya maksudnya. Tapi saya yakin dan percaya berapapun nanti yang akan ikut, misalnya melebihi kuota 1, 2, Tuhan pokoknya semua akan sediakan. Tuhan akan cukupkan semua keperluannya, cukupkan semua kapasitasnya, semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan ya. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, dan saya minta dengan hormat untuk siapa nih yang mendapat kehormatan malam hari ini nih ya? Pak Tim aja sekalian. Oh iya, oke. Pak Tim, wah, Pak Tim minta tolong dengan hormat untuk menutup doa sekaligus untuk mendoakan untuk Jogja Mission Trip di bulan Mei nanti, Pak Tim. Silakan Pak Tim. Baik, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan dan bahkan kesempatan yang berharga untuk kami berjumpa satu sama lain melalui persekutuan di dalam room ini ya Tuhan.
Dan sebelum kami melaksanakan aktivitas lanjutan pada malam hari ini, kami mau berdoa untuk mission trip atau pelayanan yang akan diselenggarakan pada bulan Mei nanti ke panti asuhan maupun ke panti jompo atau ke manapun. Tuhan kiranya memberkati kebutuhan dana yang dibutuhkan, Tuhan juga memberkati. Demikian juga daya, yaitu manusia yang sama-sama berdoa dan melaksanakan mission ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Memberkati juga kesehatan kami, memberkati pertemuan, persekutuan para perempuan pembaca Alkitab ini, supaya semakin hari semakin setia dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami sedemikian rupa, sehingga kami tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas, karena Tuhan sesungguhnya sedang memimpin kami kepada tujuan-tujuan yang mulia ketika kami berada di dalam misi Tuhan Yesus Kristus. Utamanya adalah memberitakan Injil dan juga menjadi berkat buat mereka supaya mereka boleh lepas dari segala penderitaan dan segala kesulitan dunia ini, dan mereka mempunyai persekutuan yang kekal dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bu Joli, kami serahkan Bu Kristi, kami serahkan semua yang hadir dalam room ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan atas kami semua. Doa ini kami naikkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat limpah dari Allah Bapa, cinta kasih Kristus Yesus yang tak berkesudahan, hikmat dan bijaksana kemampuan untuk merespon segala sesuatu dari Roh Kudus, menyertai kita hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Pak Tim.